Tahanan adalah salah satu jaminan terhadap kemerdekaan dan kesejahteraan. Sejarah kita sendiri telah mengajarkan kepada kita bahwa ratusan tahun negara kita diduduki oleh bangsa-bangsa lain, dan rakyat kita, masyarakat kita, budaya kita, politik kita dihancurkan dan kita menjadi milik bangsa lain dan kekayaan kita diambil. Baru ada suatu riset beberapa minggu lalu yang menceritakan kepada kita bahwa selama Belanda menjajah kita, Belanda telah mengambil kekayaan kita senilai dengan uang sekarang senilai 31 triliun US dollar. Produksi domestik bruto kita sekarang adalah 1,5 triliun US dollar. Berarti kekayaan yang telah diberikan atau diambil dari bangsa Indonesia adalah sama dengan mungkin 18 kali seluruh produksi bangsa Indonesia, 18 kali GDP kita, atau sama dengan kurang lebih 144 tahun anggaran kita 140 tahun. Dan selama Belanda menduduki Indonesia, Belanda telah menikmati GDP per kapita nomor 1 di dunia. Saudara-saudara sekalian, apa yang itu mengajarkan kepada kita? Mengajarkan kepada kita kalau kita sekarang berhasil menjaga kekayaan kita, mungkin GDP per kapita kita juga salah satu yang tertinggi di dunia, dan hampir semua lembaga-lembaga ekonomi dunia sudah meramalkan bahwa ekonomi Indonesia bisa. Our defense outlook, a defensive posture. We have no external interest, and we do not aspire to have. We live in a small, has a lot of our people living in poverty and hunger. That's why we want to concentrate in lifting our people from poverty, getting hunger, bringing education to all our children. But we realize that we must have a strong defense. There is an ancient saying in Asia: if you are wealthy, you must be strong. If you are wealthy and not strong, very soon you will not be wealthy. And this is what we've experienced. Even now, we experienced many violations of the law inside our country. Thank you very much for your attention. Thank you very much for your presence. I hope everybody will enjoy this defense. As a former soldier, I wish I can spend more time here, but I have other responsibilities, especially that of taking care of the poor and the hungry. Saya kira demikian, saudara-saudara sekalian. Karena banyak tamu-tamu, saya minta izin menghormati tamu-tamu. Karena itu sifat bangsa Indonesia, selalu menghormati tamu. Jadi karena banyak tamu, saya bicara dalam bahasa Inggris. Minta maaf.
Kita sangat hormat sama tamu. Saking hormatnya, ada tamu yang ratusan tahun nggak mau pergi dari Indonesia. Terpaksa kita harus bertempur. Tapi saya katakan, saya tegaskan, bagi kita perang itu adalah yang terakhir. Kita perang hanya kalau terpaksa. Tapi kalau terpaksa, kita punya ajaran daripada nenek moyang kita. Lebih baik kita mati daripada dijajah kembali. Saudara-saudara sekalian, kita tidak mau disuruh-suruh oleh siapapun. Kita akan hormat semua negara. Kita akan hormat mereka. Kita akan kerjasama dengan mereka. Dan kita harus beri contoh kepada semuanya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat kembali lagi di channel Mata Netizen kita. Tadi kita sudah melihat bagaimana pidato yang diberikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan yang telah kita tonton dan yang telah kawan-kawan tadi sudah simak dan bisa memberikan pendapatnya masing-masing. Dan sekarang mari kita baca komentar dari kawan-kawan kita yang sudah memberikan komentarnya. Salam hormat kepada Pak Presiden. Ya, salam lah ya. Bravo Pak Prabowo. Saya yakin bahwa kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo, Indonesia akan lebih kuat dan maju dalam segala bidang. Semoga sehat dan semangat selalu Pak Presiden. Luar biasa Bapak Presidenku, menyala Pak Prabowo. Luar biasa Presidenku, Indonesia mantap. Ya Allah, sehatkan dan kuatkan Pak Prabowo, Presidenku, amin. Betul. Ya, mantap sekali ya dukungan dari kawan-kawan kita ini untuk memberikan semangat kepada Bapak Presiden Prabowo untuk terus memberikan yang terbaik untuk negara Indonesia dan masyarakat Indonesia ini. Saking ramainya tamunya, bisa jadi apa saja di negeri ini, sampai melebur, tak nampak lagi, sampai tamu tidak nyindir, tapi fakta. Wah. Dan keren, makin keren. Mari sikat pejabat korup Pak Presiden, perlahan tapi pasti. Siap Pak Presidenku. Ya, mantap Bapakku. Wadah. Semoga semua proses kerja Bapak cepat tercapai, bebas semua faktor-faktor yang merugikan rakyat. Mantap. No omon-omon. Menyala Bapakku. Mantap Pak Presiden Prabowo. Maju terus Pak Prabowo. Hampir tidak pernah ada orang Indonesia yang berani mengungkapkan hal ini. Ya, memang betul juga sih kawan-kawan. Kita akuilah Bapak Presiden Prabowo ini dalam pidatonya mantap sekali. Bapak, saya doakan Bapak Presiden Prabowo bisa membersamai penyakit korupsi yang sudah menahun dan akut. Banyak dari Apelsiaris ke akhirat pun bukan mengobati, malah ikut terjerembab ke dalamnya. Ya, dukung Prabowo. Ya, okelah kawan-kawan, itulah tadi tentang video dari Bapak Presiden Prabowo yang telah kita tonton tadi, dan juga bagaimana komentar dari kawan-kawan kita. Dan sekarang berikan pendapatmu di bawah kolom komentar biar kita bisa saling diskusi bersama-sama dan membahas hal lainnya. Dan juga jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Sekian dari saya, terima kasih.